amblas. Pagi-pagi amblas di situ, bro. Oke, selamat pagi, balik lagi di Kumbang 2113. Ya, sekarang hari Minggu, soalnya kerja. Gak ada lagi waktu untuk bersantai ya. Aduh, pengennya mori memang sih sebenarnya, cuman kerjaan lebih besar tanggung jawabnya daripada harus senang-senang. Kalau daripada minggu pagi hari kali ini ya, sepertinya agak berbeda gitu ya. Agak berbeda, kenapa? Ya, motor yang saya bawa ini ya seperti ini ya kondisinya ya. Jadi seminggu yang lalu sebenarnya ada insiden yang melibatkan saya, mobil Kayla dan juga truk tangki. Nggak jauh-jauh juga kejadiannya dari Kota Baru ya, masih di sekitaran Kota Baru, tepatnya di simpang jalan kesehatan, perempatan jalan kesehatan ya, di sebelah sana. Itu aneh terlibat ke tabrakan beruntun nih bro, tabrakan beruntun sama truk tangki sama mobil Kayla. Itu kejadiannya ya nggak diduga-duga sih, soalnya kan kejadiannya pas lagi macet-macetan gitu loh, kecepatan juga paling ya 20 km per jam. Salah, nggak fokus. Perkendaraannya harus fokus ya. Kalau nggak fokus ya kejadiannya seperti saya. Karena di video sebelumnya kan udah saya bahas gitu ya bro. Di video sebelumnya saya bahas masalah device untuk pengereman gitu ya. Jangan pakai yang abal-abal, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Cuman nyatanya ya masih kejadian sama saya gitu kan, malah tabrakan beruntun pas lagi macet-macetnya. Jadi bro, untuk berkendara itu ya, kalau buat balapan gitu atau untuk sekedar perjalanan gitu, itu jangan juga cuman ngandelin yang namanya safety gearnya doang gitu ya. Udah pakai jaket, udah pakai helm full face, terus motornya juga udah full safety gitu ya, udah ada spion. Ini saya nggak pakai spion ya, karena memang iya kagak bisa dipasang gitu, kondisinya juga depannya hancur coy. Jadi kondisi motornya itu ya kayak gini lah, hancur depan tuh, topeng depan itu kebelah jadi dua, atas bawah, terus lampunya juga remuk gitu ya, remuk luar dalam. Kondisinya kayak gini nih, hancur bener. Pada saat kejadian ya, habis kejadian itu aku pikir tuh lampunya masih selamat ya, soalnya yang aku lihat itu yang kenanya itu bagian atasnya gitu. Cuman begitu pas aku bongkar, rupanya kondisi lampunya itu dalamnya tuh udah ambrol semua itu, untuk apanya, pius-piusnya itu, terminalnya itu kan pakai LED. Betaburan piusnya, hancur LED-nya nih. Itu udah hancur semua bro. Waduh, kagak bisa dipakai, udah lah saya buang gitu kan. Yang selamat itu cuman mikanya doang. Ya mau nggak mau harus ganti semuanya gitu. Dan untuk sementara part-partnya itu masih dipesan, belum datang ya, harus inden karena harus inden dulu ya. Inden itu 2-3 bulan ya, buset ya, lama banget ya. Keburu nih motor nanti ditilang ini sama polisi militer nih. Nah ini dia kejadiannya di sini nih, kejadiannya di sini, pas di sini nih, di simpang jalan kesehatan ya, di simpang jalan kesehatan nih. Jadi posisi lagi macet-macet kayak gini lah, karena ya biasalah ada orang-orang kayak gini kan, nyebrang gitu kan. Nah, bapak itu tahu, bapak tukang sekal sepatu itu sebagai saksinya ya. Nah kejadiannya ya, biar aneh urutin kronologisnya ya kan ya. Jadi lagi jalan macet gitu ya, lagi merangka gitu ceritanya ya, sekitar 20 km per jam ya.
Itu lagi macet-macet di depan. Saya tuh pas ada di belakang posisi mobil ya, kayak gini lah pokoknya, di tengah-tengah mobil. Tapi di depan saya ini truk tangki ya, bukan mobil Agya kayak gini. Nah di depannya truk tangki itu ada mobil Kayla ya, di depan, paling depan itu mobil Kayla, terus belakangnya truk tangki, terus ada saya. Nah pas saya lagi jalan gitu pelan-pelan kan, nah tiba-tiba truk tangki yang di depan saya itu ngerem. Nah ini dia truknya ini, kayak kalau nggak salah ini bukan ya, lupa. Pokoknya kayak gitulah model bempernya tuh. Aing ngantem bempernya itu kayak gitu, persis banget. Jadi tiba-tiba tuh truk itu ngerem mendadak ya. Aku yang telat itu, yang telat apa namanya, yang telat sadar gitu ya, ibaratnya kayak gitulah, telat refleksnya telat gitu ya. Jadi ngerem itu pas sudah dekat gitu ya, pas sudah dekat baru ngerem, set, tetep aja kena. Jadi langsung pas berhenti itu ya pas krek gitu kan. Itu suara calling dari lampu depan itu remuk gitu, renyah banget itu bro, kayak kerupuk gitu yang baru digoreng tuh, asli renyah banget. Itu langsung aduh, rasanya tuh hancur hatiku, hancur hatiku, itulah. Dan ternyata ya untungnya di sini ya, untungnya di sini tuh si supir truknya sih mau tanggung jawab gitu. Saya bilang sih nggak usah gitu. Setelah itu kan dia jelasin kronologisnya kan, katanya di depan itu ada mobil Kayla yang rem mendadak. Saya bilang kenapa nggak ditabrakin aja mobil Kayla. Waduh jangan, nanti si supir truk itu ganti ruginya lebih besar gitu ya bro. Nanti ganti ruginya lebih besar kan, sayang. Akhirnya saya disuruh minggir kan sama supir truknya ya, diajak koordinasi gitu, kata sopirnya itu biar saya ganti bang gitu katanya kan. Saya bilang nggak usah gitu kan, nggak usah, cuman segini doang gitu masih bisa gitu, kata saya kan. Cuman saya nggak enak kata dia kan. Oh cuman saya nggak enak kata dia ya, katanya nggak enak ya. Udah akhirnya karena saya itu posisi juga lagi berangkat kerja kan, posisi saya itu udah telat juga itu bro. Posisi saya juga udah telat apel, mana di jalan kena insiden kayak gitu. Ya udah akhirnya dia ngasih nomor HP kan, baru malamnya ya barulah ngobrol ya. Nah jadi kesimpulannya ya bro, meskipun kita udah menggunakan device yang mumpuni untuk safety gitu ya, untuk safety baik itu helm, jaket, kemudian sistem pengereman dan juga lampu-lampu signal di motor kita itu udah lengkap. Cuman kalau misalnya fokus kita ya, nih fokus kita, misalnya fokus dari pengendara itu tidak 100%, itu bisa saja terjadi gitu ya bro. Jadi percuma aja lu pakai helm full face, percuma aja pakai jaket, pakai protektor gitu, tapi lu bawa motornya itu sambil mabuk gitu, atau sambil ngantuk setengah sadar gitu ya, percuma aja bro, pasti bakal kecelakaan juga gitu. Jadi selain sistem pengereman atau apa gitu, sistem safety lah untuk keamanan, sistem keamanan itu dipengaruhi juga dari psikologi ya, dari psikologi maupun dari fokus si pengendara ya. Ya kemarin ya sempat ini juga aku kan ketawa ya kan, padahal kemarin baru kubahas kan untuk masalah sistem keamanan pada motor itu jangan yang KW gitu kan, malah hari ini kejadiannya kayak gitu ya, kejadiannya kayak gini. Yang efeknya kayak gitu, efeknya itu karena tidak fokus, murni memang karena tidak fokus ya. Karena posisinya pagi pun saya masih mikir ngantuk ya, agak-agak ngantuk sedikit lah gitu kan, agak-agak ngantuk dikit. Terus posisi dikejar waktu karena panik ya, udah mau apel pagi bro ya. Akhirnya kejadian kayak gitu ya. Memang namanya musibah itu nggak ada orang yang tahu. Cuman ya alhamdulillahnya nih bro, alhamdulillahnya itu habis kejadian kayak gitu tuh nggak ada sedikit pun lecet itu di badanku tuh ya, lecet satupun itu kagak ada ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Aku sih selamat, sehat walafiat ya. Cuman agak-agak pening kepala gitu waktu itu ya, pening mikirin biaya gitu ya. Harusnya biaya itu bisa untuk hal lain, ini malah jadinya untuk perbaikan motor. Ya nggak apa-apa lah. Namanya ujian itu dan cobaan itu untuk meningkatkan derajat hambanya. Oke? Jadi tidak perlu ada yang disesali, tidak perlu ada yang disalahkan gitu ya. Namanya musibah itu memang datangnya tidak terduga, ya kita terima saja apa adanya. Oke? Nah teman-teman ya, keep safety riding ya, tetap fokus ketika berkendara di jalan, hargai sesama pengguna jalan agar kita ya bisa terhindar dari segala musibah yang sekiranya bisa menghantui kita di jalan raya. Oke, saya Kumang 2113 pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah. Yeah.